Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan melanjutin tutorial PostgreSQL. Materi kali ini kita akan membahas mengenai alter trigger. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai drop trigger. Nah, kali ini kita akan mengalter trigger. Nah, untuk memulainya kita bisa lihat sini perintah dasarnya seperti ini ya. Diawali dengan alter, kemudian yang mau kita alter apa? Trigger, kemudian ini nama triggernya, on table name, pada tabel apa. Nah, kita akan rename ke menjadi namanya apa. Nah, new trigger name-nya ini. Oke, kita akan buatkan tutorialnya dari awal ya. Kita create table dulu supaya lebih jelas dan lebih lancar. Nah, pertama saya mau drop dulu table. Nah, saya ibaratkan ini tabelnya ada table if exists. Nah, jika ada, kita akan drop tabel employees. Nah, ini saya jalankan, saya pilih oke. Oke, ini sudah kita drop. Nah, sekarang kita akan coba create dulu tabelnya. Saya akan create table. Nah, tabelnya tadi tabel employee. Nah, tabel employee ini kita akan isi dengan field employee ID. ID kita buat ini integer. Kita bikin generated alias. Ini identity. Mana? Identity. Nah, kita akan buat identity, kemudian first name. Ini kita buat varchar 50. Tidak boleh kosong. Nah, kemudian last name. Ini varchar 50 juga, tapi boleh kosong. Oke, kemudian kita buat salary. Nah, ini kita buat desimal. Panjangnya saya ingin 11 karakter dan 2 digit. Ini tidak boleh kosong. Defaultnya kita buat 0. Oke. Nah, kita tambahkan primary key. Ini ya, employee ID. Nah, employee ID-nya kita jadikan primary key. Kita jalankan. Nah, sudah berhasil kita create. Nah, sekarang kita akan coba create untuk function dari tabel employee. Kita akan create or replace. Create or replace function namanya check salary. Misalkan check salary seperti ini. Nah, kemudian kita akan returnkan. Nah, returnnya apa? Trigger. Nah, kemudian ini language-nya apa? Language-nya kita ngambil dari PL, PG, SQL. Nah, kita akan mulai isinya apa? Nah, kita mulai dengan dolar seperti ini ya. Kemudian kita akhiri juga dengan dolar. Nah, di dalamnya kita akan begin end seperti ini ya. Begin dan end. Oke, kita akan cek if. Nah, jika new salary dikurangi dengan old dot salary, nah dibagi dengan old dot salary, ini hasilnya lebih besar sama dengan 1,
maka kita akan kasih pesan error. Kita akan raise salary increment tidak boleh lebih besar, misalkan seperti ini ya. Oke, kemudian kita tambahkan and if, koma. Nah, kemudian bisa returnkan new. Nah, ini tambahkan titik koma juga. Nah, sekarang kita akan jalankan. Sekarang, oke, fungsinya sudah berhasil kita buat. Nah, sekarang kita akan create triggernya. Create trigger, nama triggernya misalkan before update salary. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan isi dengan before update. Nah, sebelum update akan kita lakukan trigger. Nah, on tabel yang tadi kita buat ya. Employees. Oke. Isinya akan kita for each row. Ini akan kita for each ya. Nah, kemudian dari hasil for each ini kita akan execute. Execute. Nah, yang akan kita execute adalah prosedur. Nah, cek yang ini ya, yang atas tadi kita buat cek salary. Oke, ini prosedur yang tadi kita buat. Kita akan jalankan error employee kurang L ya, employees. Nah, ini ya, kita jalankan lagi. Employees. Ini tadi apa? Ini salah tabelnya ternyata. Nggak apa-apa lah. Kita jalankan dengan tabel employees kurang P-nya. Ya. Create triggernya sudah jadi. Kita coba refresh ya tabelnya ini. Kita refresh. Nah, employee ini. Kita lihat triggernya sini. Nah, ini ada ya. Kemudian kita juga bisa lihat functionnya di sini. Ini ada check salary ya. Oke. Ini sudah jadi. Nah, kita akan coba insert into employees. Nah, isinya first name, kemudian last name, kemudian salary. Nah, value-nya misalkan ini Joe, kemudian D. Nah, misalkan ini 100.000. 1, 2, 3. Nah, misalkan ini 100.000. Oke, sudah kita insert ya. Nah, sekarang kita akan coba update. Nah, kita update sini. Update. Nah, yang akan kita update adalah employee. Akan kita set salary. Nah, salary-nya akan kita naikkan jadi 2 kali lipatnya. 200, 1, 2, 3. Nah, where employee ID sama dengan 1 ya. Karena ID-nya yang paling pertama adalah 1. Kita coba jalankan. Nah, perhatikan di sini errornya. Di sini ada salary increment tidak boleh lebih besar. Ini adalah rise yang tadi kita buat di sini ya, rise error. Oke, ini sudah berhasil. Nah, sekarang bagaimana caranya kita nge-rename? Misalkan kita ingin nge-rename ini. Nah, nge-rename-nya kita dengan alter trigger. Nah, nama triggernya apa? Ya, yang kita akan alter adalah ini.
Ini misalkan akan kita alter. Nah, ini ada pada tabel apa? Nah, tabel ini. Nah, kemudian kita akan rename to. Nah, kita akan ganti dengan misalkan salary before update. Nah, tadi kan before update salary. Nah, kita balik sekarang. Salary before update kita jalankan. Nah, kita sudah berhasil ya. Nah, kita coba lihat di sini. Kita refresh. Nah, ini sudah berubah salary before update. Nah, itu kalau misalkan kita ingin merubah namanya. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau menggantinya, ya ini tidak bisa kita langsung ya, kita harus drop dulu. Saya akan tambahkan begin di sini ya. Kemudian commit karena saya mau buat transaksi, ada 2 transaksi ya. Nanti ini lebih detailnya mengenai transaksi di materi PSQL-nya ya. Kita nanti akan bahas itu juga. Nah, drop. Nah, materi drop sudah kita bahas di materi sebelumnya. If jika dia ada yang akan kita drop apa? Nah, tadi sudah kita rubah ya ke sini. Udah kita rename. Nah, ini on. Nah, dia ada pada tabel apa? Tabel employees. Kita tambahkan titik koma. Nah, kemudian setelah di drop kita bisa create lagi trigger ini. Nah, ke sini ya. Contoh aja ini kita membuat trigger ulang. Misalkan namanya ingin kita samakan. Kita samakan ke sini. Oke, ini kita ada begin, kemudian ada commit. Di dalamnya ada 2 perintah. Yang pertama perintah drop, kemudian kita create ulang untuk triggernya. Nah, kita jalankan dengan cara di blok seperti ini. Saya akan run. Nah, ini berhasil. Nah, sini tidak terlalu kelihatan perubahannya ya, karena namanya sama. Salary before update juga. Tapi kalau misalkan kita di dalamnya ada perubahan, misalkan, ya kita bisa melakukan itu untuk perubahan. Nah, itu mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman ya. Jadi poin di materi kali ini terkait dengan alter trigger ya. Kita bisa merubah nama triggernya. Tapi kenapa kita mulai dari awal lagi ini supaya teman-teman lebih lancar lagi mengenai trigger. Nah, jadi kita ulang-ulang terus. Ini untuk nge-rename seperti ini. Dasarnya ya, alter trigger, kemudian kita rename to apa. Nah, kalau misalkan kita ingin merubah isi triggernya, kita harus dengan seperti ini. Begin dulu, kemudian kita drop trigger yang lama, kemudian kita create ulang. Dengan isi entah yang sama ataupun berbeda, terserah kita. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.